Oke, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi panas di industri energi. Kita akan lihat tekanan besar yang dihadapi sektor ini langsung dari kacamata salah satu pemain utamanya, Halliburton. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Coba bayangin, pasar energi global saat ini itu cuma punya satu cerita utama, kelebihan pasokan. Bener-bener kayak dunia lagi kebanjiran minyak. Dan ini bukan cuma masalah sesaat loh. Para ahli bilang ini tren yang bakal terus berlanjut, yang artinya menciptakan situasi yang sulit banget buat semua pemain di industri ini. Baiklah, mari kita selami lebih dalam lagi, apa sih sebetulnya arti dari pasar yang kelebihan pasokan ini? Gimana dampaknya ke harga dan produksi energi? Menurut S&P Global, pasar minyak global itu bisa kelebihan pasokan sampai 4 juta barel per hari di awal tahun 2026. Wah, ini angka yang gila-gilaan ya. Nah, kelebihan pasokan ini bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang terjadi barengan. Mulai dari negara-negara OPEC Plus yang berencana naikin produksi. Terus pasokan dari negara non-OPEC juga mambah. Di sisi lain, permintaan dari Tiongkok malah melambat karena makin banyak yang pakai mobil listrik. Ditambah lagi, sanksi buat minyak Rusia ternyata nggak begitu efektif. Kelebihan pasokan ini kan nimbulin efek domino yang kuat banget. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi waktu harga minyak anjlok? Gini, logikanya simple tapi brutal. Harga minyak turun, artinya para produsen minyak yang ngebor itu langsung potong anggaran. Nah, siapa yang kena getahnya? Ya, perusahaan jasa yang mereka sewa buat ngerjain semuanya. Dan ini bukan cuma ngomong doang loh, datanya benar-benar nunjukin pembalikan yang tajam. Lihat deh, belanja modal atau dana investasi buat sektor jasa ini diperkirakan bakal jadi negatif di tahun 2026. Dari positif 5,8% langsung anjlok ke minus 2,4%. Oke, buat lebih paham soal tekanan ini, yuk kita fokus ke salah satu raksasa di industri ini, Halliburton. Biar gampang, bayangin gini deh, kalau produsen minyak itu penambang emasnya, nah perusahaan jasa kayak Halliburton ini yang jualin mereka cangkul dan skop super canggih. Mereka yang nyediain teknologi dan keahliannya. Dan kita nggak lagi ngomongin perusahaan kecil ya, Halliburton ini umurnya udah seabad, cabangnya ada di mana-mana, dan udah jadi bagian penting dari infrastruktur energi dunia. Bahkan, menurut analisis industri, Halliburton ini adalah penyedia jasa ladang minyak nomor 2 terbesar di dunia. Jadi, performa mereka itu kayak barometer buat kesehatan seluruh sektor. Tapi, di pasar yang lagi susah kayak sekarang, gimana posisi mereka kalau dibandingin sama saingan utamanya, SLB? Nah, ada analisis yang nunjukin kalau dari sisi kesehatan keuangan jangka panjang, SLB unggul 8 poin. Ini artinya ada gap kompetitif di antara mereka. Dan yang lebih menarik lagi, kalau kita lihat valuasi perusahaannya, gapnya makin lebar. Kenapa? Sebagian besar karena rasio harga terhadap pendapatan SLB itu lebih rendah, yang bikin mereka kelihatan lebih murah dan menarik buat investor. Di persaingan seketat ini, keunggulan finansial sekecil apapun itu penting banget. Jadi, pelanggan makin sedikit, persaingan makin ketat, terus gimana dong raksasa industri kayak gini merespons? Jawabannya, dan ini poin paling penting, ya mereka berinovasi. Karena terdesak, seluruh industri lepas pantai ini jadi nge-push batas teknologi habis-habisan. Mereka mengembangkan teknologi ngebor di laut dalam yang makin canggih, sambil di saat yang sama juga investasi di penangkapan karbon dan bahkan ikut mendukung pengembangan energi angin lepas pantai. Nah, ini nih gambaran yang pas banget buat nunjukin fokus ganda industri ini. Di satu sisi, mereka tetap memasok energi dari minyak dan gas buat kebutuhan sekarang. Tapi di sisi lain, mereka juga mulai membangun infrastruktur buat masa depan yang lebih rendah karbon. Pergeseran ini terjadi di tengah debat panas soal ESG, lingkungan sosial dan tata kelola. Meskipun banyak pro kontra, pada dasarnya prinsip-prinsip ini tetap jadi prioritas buat para investor dan juga publik. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Apa yang akan terjadi di masa depan? Industri ini sekarang menghadapi tantangan yang sangat mendasar, yaitu menyeimbangkan berbagai prioritas global yang seringkali saling bertentangan. Jadi, intinya perusahaan kayak Halliburton ini terjebak dalam apa yang disebut trilema energi. Mereka harus menyeimbangkan 3 hal sekaligus, menyediakan energi yang aman dan andal, menjaga harga tetap terjangkau buat kita semua, dan pada saat yang sama bertanggung jawab pada isu iklim dengan beralih ke sumber energi yang lebih bersih. 3 tuntutan sekaligus. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang bikin mikir. Seiring dengan kebutuhan energi dunia yang terus berubah, apakah raksasa-raksasa industri ini mampu bertransformasi? Dari yang tadinya cuma menggerakkan masa kini, menjadi membangun masa depan?